Nelayan pulang melaut menjadi pemandangan saya pagi ini di kota ujung timur Pulau Jawa. Ramainya para pencari ikan menjadi tanda ikan apa yang akan saya dapatkan di laut nanti. Saat nelayan sibuk membereskan hasil tangkapan, justru saya dan teman-teman bersiap untuk berangkat melaut. Pagi ini saya lagi ada di Gerajagan, di Jawa Timur. Saya sama teman-teman dari Banyuwangi nih, kita mau coba tes spotnya. Katanya sih ada jiggingnya juga, ada poppingnya juga, saya pengen tahu. Ini mudah-mudahan sih bersahabat nih lautnya nih. Ini sih agak-agak nggak terlalu angin. Kita mau langsung buru-buru karena udah terlambat. Saya cabut. Langsung berbatasan dengan Samudra Hindia membuat Laut Selatan Pulau Jawa terkenal dengan alunan ombak besar dan dasar laut yang cukup dalam. Tidak sembarangan orang bisa membawa kapal ke laut. Jika salah perhitungan, kapal bisa terbalik dan tergulung ombak. Tiba di spot, Panca langsung tancap gas. Benar saja, umpan jignya langsung dihajar ikan. Tidak memiliki perlawanan berarti, seekor ikan karas menyerah di tangannya. Selain tersohor dengan kawah ijen, Banyuwangi kini makin dikenal akan spot jiggingnya. Pemancing sekitar Bali dan Surabaya mulai berdatangan untuk mencoba sensasi strike di sini. Tak butuh waktu lama setelah tiba di spot, Yono langsung menjajal keganasan penghuni Laut Selatan. Strike! Jorannya melengkung tajam ditarik ikan. Keliru. Maaf ya, maaf. Sabuk hajar atau gimbal yang dipasang sangat membantu untuk menaikkan ikan. Piranti ini memudahkan pemancing memompa joran sehingga lebih mudah menghadapi pergerakan ikan. Iya, mantap mas. Oh, maaf. Tak kira kameranya di sana. Ternyata di sini. Yono mulai diserang lelah. Bukan ikan kecil yang menyambar umpan jig buatannya. Ini. Tracer Bang Jepi. Akhirnya seekor ikan mulai terlihat. Pegang. Tulis. Tulis saja. Saya. Gimana benda? Dinaikin apa benda? Nggak usah. Naik agak tinggi. Wow, seekor hiu rubah berukuran besar yang berhasil ditaklukkan. Karena tergolong spesies yang dilindungi, ikan kembali dilepas tanpa diangkat dari air. Saya lepas ya. Kita udah sampai di spotnya, mau jigging, pakai metal jig 200 gram. Ini arusnya nggak terlalu kencang nih, enak tuh. Wih, sebelah sana strike. Tuh. Perahu sebelah juga mendapatkan hasil, fish on. Kali ini kapten kapal yang beraksi menaikkan ikan. Menggunakan teknik dasaran, Juari mengungguli pemancing lain. Dengan mudah seekor kerapu berhasil dinaikkan. Mantap kapten. Mantap. Giliran saya yang merasakan tarikan ikan. Strike. Tali PE terus keluar ditarik ikan. Inilah salah satu karakter ikan predator di Laut Selatan Jawa, memiliki tenaga kuat karena terbiasa dengan arus yang kencang. Dari karakter tarikannya, kemungkinan amberjack atau giant trevally yang menyambar umpan saya.
Nggak pernah pakai itu ya, Mas Bay? Apa? Nggak pernah pakai. Udah berapa kewa dia? Kelihatan. Amatir. Amatir dia. Kalah sama pro angler. Dia kalah sama pro angler Ajung Munips. Gak ada apa-apanya kalah sama Ajung Munips. Kerjasama dengan kapten kapal sangat diperlukan agar posisi kapal mempermudah pemancing menaikkan ikan. Akhirnya bayangan ikan mulai nampak dari dalam. Seekor amberjack menjadi ikan target pertama yang berhasil saya naikkan. Lumayan nih, ada amberjacknya, ada 2 jenis nih, Lester sama Tracer. Oke, dari kemarin itu susah banget karena harus sama airnya dingin banget, jadi ikannya nggak makan. Tapi hari ini lumayan nih. Tadi pertama Mas Yono dapat Tracer, nggak ya Tracer, dapat hiu rubah. Sekarang saya dapat amberjack lumayan. Mau kita rilis nih, ini teman-teman Banyuwangi juga udah mulai sadar nih, udah mulai susah cari ikan. Kita mulai main rilis. Oke. Karena keberadaannya semakin sulit ditemukan, saya merilis ikan agar dapat tumbuh besar dan terus berkembang biak. Lepas ya. Itu copot lagi. Ya udah nggak apa-apa. Mesti rilis. Mantap. Teknik jigging kembali saya gunakan. Menurunkan metal jig atau umpan jig timah dengan bentuk menyerupai ikan hingga dasar laut, lalu menggulungnya perlahan atau cepat secara berulang sampai setengah dari kedalaman laut hingga umpan dimakan ikan. Di belakang kapal, Marji sibuk menggulung reelnya. Fish on. Mana Pak? Lumayan Pak. Dengan percaya diri, ia terus memompa jorannya. Aku sudah janji, kalau dia strike duluan, aku sembah. Ampun Bang. Mana janjimu? Oh iya. Ampun. Kaya pengalaman di Laut Selatan, Marji dengan mudah menaikkan seekor amberjack. Mantap. Gimana Pak? Mancing mania mantap. Oke. Rilis. Rilis. Ya, rilis ya, ya. Ya. Ini kita rilis. Terserah sampean, Mas. Besok kamu harus besar ikut aku lagi ya. Umpan Yono kembali mendapat sambaran. Strike. Strike. Ini temennya kenapa? Temennya belum strike Bang Jo. Dia masih masih cos Bang Jo. Kenapa kok bisa boncos? Kemarin belum keramas kayaknya. Waduh, hebat kamu ya. Dilihat dari tarikannya, nampaknya jenis ikan berbeda yang ia dapatkan kali ini. Tidak seperti fight yang pertama, pria yang pandai membuat metal jig ini dengan tenang dan pasti terus menggulung reel tanpa mengalami kesulitan. Kembali seekor amberjack berhasil naik di kapal. Mantap! Mancing mania mantap. Ya. Padahal tinggi yuk. Ini yang strike ini habis ini. Nyangkut strike. Di buritan kapal, Marji kembali mendapat sambaran. Fish on. Ikan terus menarik tali tanpa jeda.
Nampaknya ikan besar yang menyambar umpan jignya. Dengan posisi yang kurang pas, Marji kewalahan menghadapi ganasnya perlawanan ikan. Joran berpindah tangan ke Paimo. Dari tadi lupa saya, kan teman saya haus kepanasan. Ternyata panas. Itu semua amatiran semua, makanya suruh saya yang ngangkat. Lamanya meladeni perlawanan ikan sangat menguras tenaga. Tubuh fit sangat diperlukan saat memancing karena kita tidak tahu ikan apa yang akan menyambar umpan di dalam air. Ketenangan juga penting saat menghadapi perlawanan ikan. Semakin terburu-buru, semakin cepat tenaga kita terbuang. Perlawanan yang Leader. ketek. Akhirnya bayangan treasure shark atau hiu rubah terlihat di permukaan. Spesies hiu yang hidup di perairan tropis dan bisa mencapai berat hingga ratusan kilogram. Banyaknya hiu rubah di sini menandakan bahwa laut Gerajakan memiliki ekosistem yang sehat karena masih banyak ikan kecil yang menjadi makanan hiu yang bisa hidup hingga kedalaman 500 meter ini. Sama Mas Yono. Jadi di sini emang banyak katanya hiu rubahnya. Ini termasuk salah satu hewan laut yang dilindungi. Dan kayaknya kesadaran si nelayan di daerah sini udah mulai bagus ya. Jadi ikan ini benar-benar banyak banget dan berkembang biak. Jadi nggak ada yang ditangkapin sama sekali. Mantap, salut buat nelayan-nelayan di sini. Semakin siang dan angin mulai berhembus kencang, namun tidak menyurutkan niat kami yang masih ingin mencari predator di Laut Selatan Banyuwangi. Setelah setengah hari menunggu, akhirnya umpan Paimo disambar ikan. Di Mantu Syawal, Paimo pindah ke bagian depan kapal untuk mencari posisi lebih nyaman saat melayani perlawanan ikan. Namun sayang, belum sempat menggulung reel, tali sudah putus tergesek karang di dalam laut. Wow, Marji kembali menunjukkan tajinya. Jorannya kembali melengkung ditarik ikan. Kepiawaiannya dalam menaikkan ikan sudah tidak diragukan lagi. Mantap! Seekor amberjack kembali dinaikkan. Penghuni laut tropis dan subtropis yang bisa memangsa ikan kecil, cumi, hingga kepiting. Amberjack merupakan salah satu ikan favorit pemancing karena tenaganya yang sangat kuat dan tetap melawan walau sudah di permukaan air. Mancing mania, mantap! Tidak berselang lama giliran Syawal yang berusaha menaikkan ikan. Tali PE terus keluar dari reel jenis overheadnya. Semangat mas bro. Ini Syawal nih, dikerjain sama teman-teman. Memang spotnya di sini emang ada amberjacknya, cuman kadang-kadang ada tracernya, ada hiu rubahnya. Kayaknya Syawal nih kena hiu rubah besar nih, jadi lagi berusaha. Putus ya deh. Mantap. Berbagai usaha ia lakukan agar bisa bertahan menandingi perlawanan ikan. Perjuangan Syawal semakin sulit dengan godaan dari teman-temannya.
Pemuda asal Banyuwangi ini mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menyudahi perlawanan ikan. Namun kekuatan ikan tidak sebanding dengan dirinya. Masuk TV aku, Mae. Kembali Joran berpindah tangan, giliran Paimo yang bertarung. Kamu menyerah. Bilang saya menyerah. Ampun. Ampun. Apa? Asin. Ya kan? Ya. Akhirnya ikan naik ke permukaan, lagi-lagi hiu rubah yang tersangkut di kayu. Hiu rubah memiliki sirip belakang yang sangat panjang yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa dengan cara menebasnya. Hal ini yang menyebabkan hook dari umpan selalu tersangkut di sirip belakangnya. Walaupun kita kopla, tetap kita rilis ya. Oke, Biar kita aja yang kopla. ayo 1, 2, mancing mania, mantap! Kembali lagi ya kapal selam. Tinggal. Berpindah lokasi, saya dan teman-teman berharap bukan hiu lagi yang memakan umpan. Alhamdulillah putus. Di perahu lain, sambaran kembali terjadi. Dengan teknik jigging, Sugi terus memompa jorannya. Tanpa perlawanan berarti, seekor kerapu takluk di tangannya. Meski tidak banyak ikan target yang kami dapat, namun saya terhibur dengan canda dari teman-teman. Memang sudah seharusnya hobi dilakukan dengan riang gembira walau tanpa hasil yang memuaskan. Banyuwangi terkenal sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Siapi Api di Riau. Dengan Muncar sebagai daerah yang paling banyak menghasilkan ikan, tidak heran banyak ditemukan pabrik pengolahan ikan di sini. Salah satunya adalah pabrik pengalengan ikan Lemuru ini. Nih, hari ini saya lagi ada di daerah Muncar nih, Jawa Timur, tepatnya di pabrik pengolahan ikan. Saya di sini bukan mau minta ikan buat umpan ya, tapi saya mau ngeliat prosesnya seperti apa sih. Dan kalau saya lihat nih, di sini banyak banget ikan umpan, banyak banget ikan lemuru. Dan ternyata dapetnya cuma di daerah-daerah Jawa Timur aja. Jadi saya bisa katakan kalau misalnya di daerah Jawa Timur nih emang ikannya masih bagus-bagus nih. Kayaknya biotanya masih bagus-bagus, terbukti setiap harinya bisa ribuan ikan lemuru yang diproses di sini. Dalam sehari, sekitar 40 ton ikan lemuru bisa diolah menjadi makanan kaleng. Hebatnya, ikan didapat hanya dari laut di sekitar Jawa Timur. Mantap! Proses pengolahan yang berbasis mesin membuat pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 1962 ini bisa menghasilkan 200.000 kaleng ikan tiap harinya. Dengan memanfaatkan sumber alam yang ada dan ikut menjaga kelestariannya, akan memberi manfaat besar bagi kehidupan kita. Nih, udah jadi nih. Ternyata prosesnya nggak makan waktu lama karena semua udah pakai mesin tadi di sana ya. Dan udah ini udah siap santap nih. Jadi udah siap kirim. Tinggal disantap aja, tinggal panasin lagi karena ini udah matang semua, baru disantap. Ternyata yang buat memancing bisa jadi ikan umpan bermanfaat juga, bisa buat lauk, buat makan. Mantap. Jika kita ramah terhadap alam, alam pun akan ramah terhadap kita.
Aduh, udah lama nggak popping habis. Sampai jumpa di tayangan Mancing Mania selanjutnya. Mancing Mania, mantap. Dapat tenggiri. Lumayan tadi pakai popper. Nih. Hai. Mancing Mania. Mantap.